Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen Jumat siang mengeksekusi sebuah lahan di atas tol Pandaan Malang atau Tol Mapan, Lawang, Kabupaten Malang. Eksekusi dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk meratakan tanaman yang ada di lahan tersebut. Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang melakukan eksekusi lahan sengketa yang berada tepat di atas tol Malang Pandaan di Desa Sukodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Eksekusi dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk meratakan tanaman di lahan tersebut, sekaligus menutup akses lahan dengan dinding beton. Eksekusi terhadap aset tidak bergerak milik ahli waris pemohon gugatan bernama Ladim ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, Mailina Dwijanti mengatakan, eksekusi ini sudah berdasarkan keputusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kepanjen. Pelaksanaan eksekusi pengosongan yaitu terhadap barang tidak bergerak berupa 1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang ada dalam petok C 337 persil 2D kelas 1 luas lebih kurang 0,066 DA terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas utara tanah milik Wartono Sumarmi, timur tanah milik Wasinah, selatan Jalan Desa, barat tanah milik Paitun Suparno. Sebelumnya perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Malang sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Sebelumnya tanah dan bangunan yang berada di lokasi tersebut merupakan objek sengketa antara Siono melawan Samyati. Gugatan tersebut berlangsung cukup panjang sejak 2001 hingga 2005 lalu dan prosesnya sampai di tingkat Mahkamah Agung. Pihak Samyati yang kalah kemudian menjual sebagian dari tanah tersebut ke pihak lain. Kuasa hukum dari pihak Siono, Iwan Kuswardi, mengatakan sempat ada polemik usai tanah tersebut dijual oleh Samyati, sehingga di area tanah tersebut berdiri sebuah rumah yang ditinggali oleh seseorang yang telah membeli dari Samyati. Iwan mengaku sempat menawarkan ganti rugi atas bangunan tersebut senilai 200 sampai 300 juta, namun hingga lahan ini dieksekusi, pemilik rumah yang berdiri di atas lahan sengketa tidak ada tanggapan. Orang yang menempati terdahulu itu dijual kepada salah seorang oknum TNI. Nah, dia bangun dari tahun 2018 kalau saya tidak salah, dan dia tempati hingga saat ini. Dia datang ke tempat saya, dia minta kebijakan supaya jangan dieksekusi. Saya bilang pada waktu itu, boleh, saya akan kasih kebijakan, saya akan bantu, tapi tolong bantu saya. Seperti apa bantuannya? Cukup Anda melaporkan orang yang menjual tanah ini ke polisi. Nanti akan saya bantu juga untuk melaporkan ke polisi. Istrinya menjawab langsung spontan saat itu juga, dia bilang, saya akan melaporkan penjual tanah kalau ini dieksekusi. Saya bilang itu telat. Waktunya kalau seperti mau nurutin saya, waktunya sekarang. Berjalan waktu sampai kira-kira 8 bulan, tidak ada perkembangan yang cukup signifikan, dia tetap bertahan. Pada akhirnya saya punya pemikiran sendiri, ya sudah, kau nanti minta ganti ke penjual tanah berapa yang dulu kau keluarkan uangnya. Sementara itu pemilik rumah yang berdiri di tanah sengketa pasangan Elis Setiawati dan Iman Distoro mengaku kecewa atas penutupan akses rumahnya dengan dinding beton tepat di depan dan samping rumahnya. Pasalnya dirinya saat itu membeli tanah seluas 16 x 14 meter persegi serta mendirikan bangunan itu dengan uangnya sendiri. Sementara pelaksanaan eksekusi berjalan aman tanpa adanya perlawanan dengan dijaga puluhan polisi dan anggota TNI. Nah, saya sudah ngomong, Pak, nanti kalau sampai sudah menang 100%, uang tanah ini jangan khawatir, tak kembalikan, tak bayar ke pihak jenengan. Nah, ini kan sampai belum menang 100%, ya kan? Masih bisa ke ranah hukum lagi gitu loh, pihaknya yang tergugat itu gitu. Nah, tapi karena mungkin nggak tahu saya sistemnya hukum di Indonesia itu seperti apa, sistemnya pengacara di Indonesia itu seperti apa, saya nggak pernah tahu seperti itu karena saya orang biasa, saya bukan orang hukum. Ya, alhamdulillah aja suami saya ini TNI masih bisa menyelamatkan rumah saya. Coba kalau suami saya ini orang biasa, pasti sudah nggak dihargai sama mereka-mereka.
Simon Alfredo melaporkan. Antisipasi adanya peredaran minuman keras di bulan Ramadan, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Bea Cukai melakukan razia minuman keras di sejumlah titik di Kota Malang. Dalam razia tersebut, petugas berhasil menyita ratusan botol minuman keras dari 3 toko yang menjual minuman keras. Razia gabungan dari petugas Satpol PP, TNI, dan Bea Cukai ini menyasar toko milik masyarakat yang menjual minuman keras. Setiap toko yang diindikasi menjual minuman keras didatangi petugas untuk dilakukan penggeledahan. Di Jalan Danau Toba, Sawo Jajar, Kota Malang, 2 toko masyarakat yang didatangi digeledah petugas. Hasilnya petugas menemukan puluhan botol minuman keras yang disembunyikan pemiliknya di kamar mandi. Selain menemukan puluhan botol minuman keras yang disembunyikan di kamar mandi, petugas juga menyita puluhan botol miras yang dipajang di etalase toko. Selain menyita puluhan botol minuman keras di 2 toko di Jalan Danau Toba, petugas juga berhasil menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek di salah satu toko di Jalan Muharto. Ratusan botol minuman keras ini disimpan di kulkas dan sebuah gudang. Petugas pun melakukan pendataan dan menyita ratusan botol minuman keras tersebut. Rahmat Hidayat, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang mengatakan, operasi gabungan ini sasarannya adalah minuman beralkohol yang tidak berizin, yang melanggar Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2020. Operasi targetnya 6 toko, namun hanya ditemukan minuman di 3 lokasi. Operasi minuman keras ini untuk mengantisipasi peredaran minuman keras di bulan Ramadan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam operasi tersebut total 860 botol miras yang disita, sedangkan pemilik toko akan dikenakan sanksi tipiring dengan ancaman kurungan penjara selama 3 bulan atau denda sebanyak 50 juta rupiah. Kita Satuan Polisi Pamong Praja bersama Denpom, bersama Bea Cukai melakukan operasi terkait dengan minuman beralkohol yang tidak berizin. Ini pelanggaran Perda nomor 4 tahun 2020 terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Nah, kita menyasar ada 6 titik, tetapi 3 titik yang kita sasar, yang lainnya tutup secara mendadak, ya mungkin tahu ya dari yang lainnya. Dari hasil ini ada ratusan minuman beralkohol yang tidak berizin, dan ini rawan sekali terjadi penjualan pada masyarakat, terutama yang di bawah umur. Nah, ini rawan sehingga memang di dalam Perda itu semuanya harus berizin. Selain sekaligus kita nanti terkait dengan cukainya, nanti kewenangan cukai untuk kewenangannya, sehingga sanksinya nanti kalau untuk Satpol PP sesuai dengan Perda 2020 yaitu sanksi dipidana ringan maksimal hukuman kurungan 3 bulan dan atau denda maksimal 50 juta. Sedangkan nanti terkait dengan cukainya nanti kewenangan cukai untuk sanksinya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang awal Ramadan, penumpang angkutan umum jurusan Lawang Arjosari masih terlihat lumayan ramai. Berbeda dengan jurusan lainnya di antar kota Malang. Liburan sekolah berdampak pada berkurangnya penumpang pelajar. 1 hari menjelang awal puasa, kondisi terminal Mikrolet Arjosari masih ramai angkutan umum yang beroperasi untuk mencari penumpang. Liburnya sekolah berdampak pada berkurangnya jumlah penumpang dari kalangan pelajar, padahal penumpang umum juga sudah berkurang banyak. Untuk angkutan umum Mikrolet ke Lawang Arjosari masih lumayan mendapatkan penumpang dibandingkan jurusan antar kota Malang. Karena di wilayah Kabupaten Malang jumlah angkutan umum online tidak sebanyak di kota Malang. Menurut salah seorang sopir menjelaskan, penurunan penumpang biasanya akan terjadi pada awal bulan Ramadan karena aktivitas warga biasanya berkurang dan menghindari kepergian sehingga berdampak pada sepinya penumpang. Di terminal Mikrolet Arjosari terlihat banyak angkutan umum yang keluar dalam kondisi kosong penumpang dan lebih memilih untuk mencari penumpang di jalan dibandingkan menunggu di dalam terminal. Awal puasa ini seperti apa nih penumpang, Pak? Saat ini ya ada banyak. Banyak, Pak? Iya. Penumpang berarti penumpang ini, Pak, penumpang pribadi, Pak ya? Ya pribadi ya. Tapi ini biasanya kalau awal-awal puasa seperti apa nih 1 minggu puasa biasanya penumpang? Lokalnya ya pokoknya telaten gitu doang. Enggak, biasanya kalau tahun-tahun kemarin awal puasa sampai 1 minggu masih ramai, Pak? Ya ramai lah. Ramai, Pak ya? Iya. Oke, jadi berarti apa? Operasional normal, Pak ya? Ya normal. Berapa PP, Pak? Maaf kalau boleh tahu. Kalau 1 hari. Hah? Kalau 5 paling banyak saya. 5 paling banyak, Pak ya? Ya. Berarti
ngikutin aja Pak. Kalau penumpangnya bagus berarti PP-nya banyak berarti ya. Iya. Kalau penumpangnya bagus ya bisa 6-7. Pak, untuk ini untuk apa? Untuk BBM kan sekarang kelihatannya juga kalau pertama naik Pak ya. Pertalit mudah nggak Pak? Pertalit tetap ASEAN ini masih beli. Tapi mudah Pak belinya? Antri. Kenapa? Antri lagi. Ya. Oke. Berarti 1 minggu awal aman Pak ya? Iya. Mudah-mudahan. Iya. Penumpang karena anak sekolah juga paling libur nanti kan? Libur nanti. sekarang udah libur. Sudah libur Pak ya? Oh berarti penumpang semakin berkurang Pak ya? Iya. Pak, kalau penumpang anak sekolah berapa persen sih Pak sebetulnya Pak menyumbangnya Pak? Kurang lebih kalau anak sekolah untuk jalur Lawang Arjosari kurang lebih ada 35% sama 40%. Berarti 35%-an Pak ya? Kalau Jadi sekarang masuk berarti sekolah semuanya. ya, berarti sekarang 35% hilang berarti ya? Iya. Ah, iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Meningkatnya volume kendaraan menjelang akhir pekan dan awal Ramadan berdampak pada terjadinya kepadatan dan antrian panjang kendaraan. Kepadatan kendaraan dari arah Surabaya terjadi di pintu masuk ke pusat kota Malang dan juga ke arah Karangploso. Menjelang libur akhir pekan dan awal Ramadan berdampak pada meningkatnya aktivitas kendaraan yang masuk ke wilayah Malang Raya. Akibatnya penumpukan dan kepadatan kendaraan terjadi di beberapa titik jalan dan perempatan. Kepadatan ini terjadi karena meningkatnya volume kendaraan yang melintas mulai pagi sampai dengan menjelang siang hari. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Ahmad Yani masuk ke Kota Malang, kepadatan sudah terjadi sejak pukul 10 sampai dengan lampu merah Jalan Laksda Adi Sucipto. Kepadatan kendaraan di Jalan Layang Ahmad Yani, kendaraan berhenti dan melaju tersendat. Menurut salah seorang pengendara menjelaskan, peningkatan arus sudah mulai terjadi sejak Jumat siang sampai dengan Jumat malam dan Sabtu pagi hingga menjelang siang hari. Dan diduga karena akan memasuki awal Ramadan dan berbeda dengan libur pekan biasa. Di Jalan Raya Kepuharjo menuju Kota Batu, arus kendaraan juga terlihat ramai dan antrian panjang kendaraan terjadi, khususnya mendekati perempatan Kepuharjo dan kepadatan ini diperkirakan akan terjadi sampai siang atau bahkan sore hari seperti kemarin. Ini gimana arus kendaraan kelihatan mulai ada peningkatan ini? Mulai dari kemarin, nggak seperti biasanya. Ya, Mulai dari kemarin sudah ramai. Kemarin sore ini? Iya. Apa ini karena memang menjelang libur akhir pekan atau menjelang puasa ini kelihatannya? Menjelang puasa. Menjelang puasa. Sudah agak bebas. Aturannya. Ya. Dari arah mana nih yang ramai Mas kelihatan? Kalau masuk Malang semuanya ramai. Dari arah yang daerah Surabaya ya? Dari Surabaya masuknya sini, Ya. nanti di setiap kota itu padat sekali. Kalau hari kemarin sampai jam berapa nih padatnya? Kemarin sampai sekitaran habis jam 8-an habis sisa. Oh, dapat malam? Iya, saya sini sampai jam 9. Sekarang kira-kira sampai jam berapa lagi nih? Ini sampai sore. Yang gede nanti Ya. sampai sore. Ya. Biasanya tenggangnya itu antara jam 9, tapi kalau di sini ramai. Ada titik-titik kepadatan sebelah mana yang paling padat? Sini, over sini, ini Ya. nanti sampai pertigaan lampu merah bimbing. Oh iya. Nah, terus di Noyo, Sulfat itu rame. Iya. Nanti di arah mau ke Sulfat rame. Iya. Mungkin ini karena banyak dari luar yang masuk ya. Iya, bisa jadi begitu. Mau puasa di Malang mungkin ya. Iya. Pak, sebagai pengguna jalan nih, harapannya seperti apa nih? Harapannya agar tertata lebih untuk jalur-jalurnya lebih tertata. Ya. Soalnya kan kita juga mematuhi peraturan. Yang penting itu aja. Ya. Biar nggak semrawut. Soal aktivitas di jalan bisa padat-padat bisa terganggu juga ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Keputusan pimpinan Muhammadiyah yang menetapkan awal Ramadan jatuh pada tanggal 2 April, puasa serentak diikuti oleh seluruh jamaah Muhammadiyah. Jumat malam, puluhan jamaah Muhammadiyah menggelar sholat tarawih berjamaah di Masjid Jenderal Ahmad Yani, Kota Malang. Muhammadiyah yang terlebih dahulu melaksanakan ibadah puasa dari jadwal yang ditetapkan pemerintah, yakni Minggu 3 April, serentak disambut oleh warga Muhammadiyah. Di Kota Malang, penetapan Ramadan yang lebih cepat sehari dari jadwal pemerintah membuat warga Muhammadiyah menyambut bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Jenderal Ahmad Yani. Sholat tarawih berjamaah di Masjid Jenderal Ahmad Yani bertindak sebagai khotib, yakni Dr. Andes Haji Ahmad Dasuki. Dalam ceramahnya, Haji Ahmad Dasuki mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut Ramadan dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam juga dihimbau untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa kita minta kepada Allah supaya dipertemukan kembali dengan
bulan Ramadan. Ini karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang dirahmati Allah, bulan yang diberkahi Allah, bulan yang istimewa bagi kita. Tauhid uluhiyah, ya, la ta'budu illallah, jangan menyembah selain Allah. Ini dua ini, ya, tauhid sifat juga, ya. Jangan sampai ternoda, dosanya besar sekali. Dosa yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah, baik syirik uluhiyah maupun rububiyah. Ini yang pertama, akidah harus dijaga. Ini untuk takwa kepada Allah SWT. Yang kedua, ibadah. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Selain ceramah yang disampaikan oleh Haji Ahmad Dasuki, sholat raweh di Masjid Jenderal Ahmad Yani, Kota Malang berlangsung selama 8 rakaat dan 3 witir. Jamaah pun terlihat mengikuti sholat raweh di awal puasa dengan khusyuk hingga selesai. Simon Alfredo melaporkan. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja, saya Ita Perwaningsih. Untuk dari Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.